Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Sebelumnya, apakah suara Ibu terdengar jelas? Ya, Bu, jelas. Jelas, Bu. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita membuka dengan doa. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kalian sudah mengisi daftar hadir di WhatsApp grup kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. baiklah ya, kita mulai pembelajaran. Sekarang Ibu mau tanya, kalian pernah nggak membuat teh? Biasanya yang perempuan nih, diminta oleh ayahnya membuat teh. Dona, buatin ayah teh gitu, pernah? Pernah, Bu. Nah, pernah semua ya, insya Allah semuanya pernah ya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya kita memasukkan gula ke dalam teh itu terus-menerus? 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, lalu 10 sendok. Yang terjadi apa pada gula tersebut? Bu, Dona mau jawab. Yang Ya, terjadi silakan, Dona. gulanya nggak larut, Bu. Nah, benar Gulanya sekali, ada yang nggak Dona. larut. Nah, kalau seandainya gula kita tambahkan secara terus-menerus ke dalam air teh tersebut, lama-kelamaan tidak larut. Artinya, larutan tersebut telah mencapai titik di mana ia tidak akan larut lagi. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang masih ingat pengertian larutan? Saya, Bu. Silahkan Elci. Jadi, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat, Bu. Nah, benar sekali, Nak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kelarutan, mengenai larutan jenuh, tak jenuh, lewat jenuh. Nah, Ibu telah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, seperti kelompok yang biasa. Nah, silahkan kalian unduh LKPD yang telah Ibu upload di WhatsApp group ya. Silakan amati gambar pada PowerPoint berikut ini. Juga bacalah wacana di LKPD kalian ya. Ibu beri waktu 2 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, setelah kalian mengamati gambar dan fenomena yang ada, adakah yang ingin kalian tanyakan? Saya izin bertanya. Iya, Ibni, suaranya tidak jelas. Kenapa? Saya izin bertanya, Bu. Apa Ya, terdengar silakan. jelas, Bu, suara saya? Sudah terdengar jelas. Ya, baik, Bu. Pak, pada garam dapur NaC mudah larut, sedangkan cangkang sipul yang tersusun atas CaCO3 tidak mudah terkikis oleh air, Bu. Nah, benar sekali. Pertanyaan yang bagus, Ibni. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan Ibni, adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak, Oke. Bu. Tidak, Bu. Karena tidak ada yang mau bertanya, baiklah, sebelum menjawab pertanyaan Ibni, kita akan mengamati tabel data hasil pengamatan. Sebenarnya seharusnya kita melakukan praktikum, tapi karena adanya keterbatasan waktu dan tempat, maka Ibu hanya bisa menampilkan data tabel hasil pengamatan. Silahkan kalian cermati pada LKPD ya anak-anak. Jangan lupa didiskusikan jawabannya dengan teman sekelompok ya.
Iya, Iya, Bu. Bu. Baik, Bu. Baiklah, waktunya sudah selesai. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Untuk pertanyaan nomor 1, Ibu persilahkan kepada kelompok 1 perwakilannya untuk menjawab. Saya, Bu, izin menjawab perwakilan dari kelompok 1. Ya, silahkan. Nah, berdasarkan data percobaan tadi, garam yang mudah larut dalam air yaitu NaCl, sedangkan garam yang suka larut dalam air adalah CaCO3, Bu. Baiklah, bagus Mela. Apakah kelompok lain punya jawaban yang berbeda dengan kelompok 1? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, kita lanjutkan ya ke pertanyaan nomor 2. Kepada kelompok 2, Ibu persilahkan. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Kiki. Larutan tidak jenuh adalah larutan di mana zat terlarut masih dapat larut dalam pelarut, Bu. Dapat dilihat pada penambahan garam pertama, kedua, dan ketiga. Garam larut sempurna, Bu. Nah, bagus sekali ya jawaban Kiki. Kelompok lain ada yang berbeda? Atau ada yang mau menambahkan? Tidak, Bu. Oke, kalau seandainya Tidak, sudah Bu. cukup, Sama. kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kepada kelompok 3, Ibu persilahkan. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 3. Menurut saya, larutan jenuh adalah larutan di mana zat terlarut tepat larut dalam pelarut. Dapat dilihat pada penambahan garam keempat dan pada penambahan CaCO3 pertama, Bu. Hanya larut sebagian. Oke, jawaban yang bagus ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Kepada kelompok 4, Dona, Bu, mewakili kelompok 4. Menurut kelompok 4, jadi larutan lewat jenuh adalah ketika zat diberikan terus-menerus, Bu. Zat terlarut, tidak larut, dan akan membentuk endapan. Dapat dilihat pada penambahan garam kelima dan penambahan CaCO3 kedua. Aldona bisa diulangi jawabannya. Tadi sinyal Ibu terputus. Bu, menurut kelompok 4, apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah. Jadi menurut kelompok 4, larutan lewat jenuh adalah ketika zat diberikan terus-menerus. Zat terlarut, tidak larut, dan akan membentuk endapan, Bu. Dapat dilihat dari penambahan garam kelima dan penambahan CaCO3 kedua sampai penambahan CaCO3 kelima, Bu. Ya, jawaban Dona sudah bagus ya. Sekarang kita ke pertanyaan yang nomor 5. Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Jadi, kelarutan adalah banyaknya zat yang dapat larut dalam suatu pelarut, Bu. Ya, benar Elci. Ibu lengkapi ya. Lebih tepatnya lagi, kelarutan itu adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dari suatu pelarut yang dinyatakan dalam mol per liter. Kelarutan juga dilambangkan dengan S, yaitu solubility. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6 dan 7, ini berhubungan ya. Ada yang ingin menjawab? Dona, Bu, mencoba menjawab. Untuk perhitungan yang NaCl, mol NaCl dihitung dengan 20 gram dibagi dengan 58,5 gram per mol didapatkan hasil 0,34188 mol. Kemudian M NaCl-nya
yaitu 0,34188 mol dibagi dengan 1 liter, dihasilkan 0,34188 mol per liter. Jadi kelarutan NaCl yang diperoleh yaitu 0,34188 mol per liter. Kemudian untuk yang CaCO3, mol CaCO3 dari perhitungan diperoleh yaitu 0,002 mol dan CaCO3-nya diperoleh 0,002 mol per liter. Jadi kelarutan CaCO3 yang diperoleh yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter, Bu. Maaf jika salah. Ya, tepat sekali. Kelompok lain ada yang berbeda dengan Dona dan kelompoknya? Atau Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Baiklah, kalau sama semua, sekarang ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Karena sudah tidak ada pertanyaan, kita kembali ke pertanyaan Ibni. Ya, tadi ya, kenapa pada garam dapur NaCl itu mudah larut, sedangkan cangkang siput yang mengandung CaCO3 itu sulit untuk larut ya di dalam air? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibni? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Yano. Menurut saya, NaCl memiliki nilai kelarutan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan CaCO3. Nah, iya. Adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Yano? Saya izin menambahkan, Bu. Ya, silahkan Ibni. Jika dilihat dari nilai kelarutannya, NaCl memiliki nilai kelarutan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan CaCO3, sehingga NaCl mudah larut dalam air, sedangkan CaCO3 sukar larut dalam air. Jadi, garam mudah larut memiliki nilai kelarutan yang jauh lebih besar dibandingkan garam sukar larut. Nah, jawaban yang benar ya, Nak. Lebih tepatnya lagi, garam mudah larut itu adalah garam yang memiliki kelarutan lebih besar dari 1 dikali 10 pangkat min 3 mol per liter. Adakah yang dapat memberi kesimpulan untuk materi pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mela. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu garam yang mudah larut pada percobaan adalah NaCl dan garam yang sukar larut adalah CaCO3. Terus garam yang mudah larut yaitu garam yang memiliki nilai kelarutan yang lebih besar dari 1 kali 10 pangkat negatif 3 mol per liter. Sedangkan garam yang sukar larut memiliki nilai kelarutan yang lebih kecil daripada 1 kali 10 pangkat negatif 3 mol per liter, Bu. Nah, terima kasih ya Mela atas kesimpulannya. Ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan Elci. Jadi, kelarutan merupakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam pelarut tertentu. Berdasarkan kejenuhannya, ada 3, yaitu larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh, Bu. Ya, baiklah. Terima kasih Elci. Selanjutnya, adakah pertanyaan untuk pembahasan pada hari ini? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Baiklah, karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kita tutup pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian bisa membaca materi, dan bila dirasa ada yang kurang dimengerti, bisa langsung menghubungi Ibu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Karena pembahasan kita sudah selesai, maka Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.